Oke, setelah kalian mencoba latihan tadi, kita langsung masuk ke persamaan nilai mutlak. Tadi masih review ya. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke sini. Oke, untuk persamaan nilai mutlak, di dalam materi ini kita intinya mencari nilai x yang ada di dalam nilai di dalam mutlak, gitu ya, atau mencari himpunan penyelesaian. Jadi fokus dari materi ini adalah mencari nilai x yang ada di dalam mutlak atau himpunan penyelesaian. Atau kita singkat dengan HP gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x min 2 sama dengan 3. Nah, contohnya seperti ini. Kita ada persamaan x min 2 sama dengan 3, gitu ya. Kita mau mencari nilai dari x. Caranya gimana? Kita harus menggunakan definisi dari bilangan mutlak atau nilai mutlak, ya. Ingat definisinya apa? Dia mutlak ketika akan bernilai tetap, ya, jika x-nya dia positif, dan akan dinegatifkan ketika dia negatif. Nah, ini definisi ya, kalian harus ingat ini. Terus gimana caranya kita menggunakan ini untuk menyelesaikan ini? Nah, lihat dari persamaan di sini. Mutlak x min 2 sama dengan 3. Otomatis dia berapa nilai dari sini? Nah, untuk melihat menghasilkan ini, gitu ya. Jadi kalau hasil 3 itu kan bisa diperoleh dari mutlak 3 ataupun mutlak negatif 3. Jadi ada dua, ya. Mutlak 3 hasilnya 3, mutlak negatif 3 hasilnya juga 3. Otomatis nilai x min 2 itu harus nilainya 3 atau x min 2 harus nilainya negatif 3, ya. Ini sama. Jadi ada dua kita pisah nanti, kita dua. Yang pertama itu nilai dari di dalamnya ini x min 2 itu sama dengan 3 atau x min 2 sama dengan negatif 3. Kenapa? Biar nanti hasilnya 3. Jadi ada dua kemungkinan, ya. 3 sama negatif 3. Yang pertama ini atau, ya, lambang atau. Di sini saya centang seperti ini. X min 2 sama dengan 3. Kita cari solusinya. Kita geser aja, biar enak. Kita hapus syaratnya ini, definisinya. Jadi kemungkinan yang pertama x min 2 sama dengan 3. Kita selesaikan dulu. Berapa nilai dari x? Nah, biar nilai x-nya ini habis, min 2-nya kita ditambahkan dengan 2. Kalau luas kiri tambahkan dengan 2, luas kanan juga tambahkan dengan 2. Nah, x min 2 min plus 2 habis di sini berarti x sama dengan 3 plus 2, 5. Hasil yang pertama. Nah, yang kedua, x min 2 sama dengan min 3. Sama, x min 2 plus 2, yang kanan juga ditambahkan 2. X sama dengan negatif 1. Jadi ada dua nilai x di sini, ya. Dari sini kita peroleh nilai HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5. Seperti itu. Ini maksud dari mencari nilai x atau himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Terus apakah semudah ini? Nah, tidak, karena banyak sekali tipe soal dari persamaan nilai mutlak. Contohnya, kita biar enak, kita pisah-pisahkan. Nah, kita kelompokkan aja tipe-tipe soalnya.
Oke, syarat yang pertama, persamaan nilai mutlak. Nah, tipe 1 juga, tipe 1 tipe yang paling gampang. Iya, seperti ini. Tipe 1 itu ya seperti tadi. Nah, contohnya, contoh soalnya ini X ya lebih gampang 2x plus 3 sama dengan 5. Nah, seperti ini. Persamaan nilai mutlak tipe 1. Contoh soalnya seperti ini. Bisa diganti nanti di dalam seperti apa. Di sini hanya ada satu nilai mutlak, di sini sama bilangan bulat. Sama. Yang nanti nilainya dari nilainya akan 5, itu berapa sih kemungkinannya kalau dimutlakan? Min 5 dan juga 5. Gitu ya. Ada min 5 dan juga 5. Jadi otomatis nilai di dalam sini itu harus sama dengan ini atau sama dengan ini. Kemungkinan yang pertama, ini aja. 2x plus 3 sama dengan 5. Yang pertama dulu ya. 2x plus 3 kita hilangkan 3-nya, kita kurangi 3. Sebelah kanan kita kurangi 3. Jadi kita biasakan jangan sampai menggunakan pindah ruas ya. Konsep seperti itu sebenarnya tidak ada dalam matematika. Kita untuk menghabiskan kita ya ini contohnya ketika ruas kiri kita dikurangi min 3, ruas kanan juga kita kurangi min 3. Jadi 2x sama dengan 2. X nya sama dengan berapa? Ini sama-sama dibagi dengan 2. Nah, kan enak ini. Jadi coret-coret gitu ya. Jadi sama-sama bagi 2, 2x bagi 2x, 2 bagi 2, 1. Yang pertama. Kemungkinan yang kedua, 2x plus 3 sama dengan negatif 5, minus 5. Sama, 2x plus 3 kurangi 3 sama dengan negatif 5 kurangi 3. 2x sama dengan negatif 8. X sama dengan sama-sama bagi 2, negatif 4. Diperoleh 2 nilai X. Jadi HP-nya negatif 4,1. Seperti itu ya. Itu tipe yang pertama. Jadi kita hapus. Silakan kalau mau nanti mencatat, ini nanti videonya di pause ya. Kemudian tulis. Oke, kalau ada soal seperti ini, mutlak 2x min 3 plus 3 sama dengan negatif 1. Gimana cara mengerjakannya? Sama tidak seperti tadi? Ingat, sebelum kita mulai mengerjakan, kita harus lihat dulu bentuk soalnya. Di sini ada negatif 1. Padahal kita tahu semua yang dimutlakkan itu nilainya positif. Nah, tapi kalau di sini hasilnya negatif, berarti dia tidak punya penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya kosong. Jadi himpunan kosong itu seperti ini, atau bisa ditulis, nah ini namanya himpunan kosong. Jadi tidak ada punya penyelesaian, tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan ini. Itu ya. Satu lagi. Ini 2x min 3 sama dengan x plus 5. Nah, kalau tadi nilai mutlaknya 1, sekarang ada 2. Gimana cara mengerjakannya? Sama enggak? Sama. Caranya sama. Meskipun ada nilai mutlaknya 2, caranya sama. Jadi positif, bukan positif. Biar nilainya seperti ini, kan ada 2 kemungkinan, ya kan? Hasil dari ini kan ada 2, x plus 5 dan juga negatif x plus
5. Jadi ada dua kemungkinan, jadi ya X plus 5 sama negatif X plus 5. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, nilai dari ini biar nanti nilainya dengan ini sama, 2x min 3 sama dengan x plus 5, atau 2x plus 3 sama dengan negatif x plus 5. Sama aja dengan tadi. Kita yang sini kerjakan 2x min 3, biar 3 aja hilang, tambah 3 x plus 5 ditambahkan 3. Nah, berapa? 2x sama dengan x plus 8. Kita x-nya sini kita habiskan, berarti otomatis kita kurangi x juga kurangi x plus 8. Ini masih x 8. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, 2x min 3 sama dengan negatif x, berarti min x min 5 gitu ya. Boleh ya? Kita tulis seperti ini. Kita hapuskan ini. Kita tambahkan dengan x. Tambah x min 3. Ini min x tambah x min 5. 3x min 3 sama dengan habis 5. Kita habiskan ini 3-nya dulu. 3x min 3 ditambah 3 min 5 ditambah 3. 3x sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2 per 3. Jadi kita peroleh dua nilai x. Jadi kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3, dan juga 8. Nih. Ya, ini untuk yang tipe pertama. Jadi ada memang bervariasi mengerjakannya menggunakan ini kemungkinan tadi nilainya. Sekarang kita masuk ke tipe yang kedua. Oke, kita masuk ke tipe soal yang kedua. Contohnya seperti ini. Ini nomor kedua ya, Pak. 3x plus x min 2 sama dengan negatif 6. Kalau tadi kita cuma nilai x-nya ada di dalam mutlak. Sekarang kita ada dua, ada yang di dalam mutlak, ada yang di luar tidak mutlak. Apakah kita bisa mengerjakan seperti tadi? Tidak bisa. Kita harus lihat dulu. Kita menggunakan garis bilangan juga, tapi kita lihat dulu masing-masing kondisi. Seperti ini. Kita fokus ke yang ada di dalam sini. Sama, kita sebenarnya kurang lebih sama. Kita fokus ke dalam yang ada mutlaknya. Dia positif atau negatif. Nah, sama ya, di sini ternyata sama. Oke. Positif atau negatif. Caranya seperti apa? Kita kondisikan. Kita lihat dulu dia akan kalau kita suatu bilangan dia positif atau negatif, kalau kita lihatnya dari nilai 0, apakah dia di sebelah kiri nilai 0 ataukah dia di sebelah kanan nilai 0. Kalau sebelah kanan dia positif, sebelah kiri dia negatif. Makanya kita gambarkan garis bilangan. Sebelum garis bilangan kita membuat 0 dulu. Ini. Pembuat 0, kita tulis begini ya. Pembuat 0 dalam mutlak itu ya. Pembuat 0 dalam mutlak. Nah, sebutannya beda-beda. Misalnya ini. Di dalam mutlak itu ada x min 2 sama dengan 0. Kalau pembuat 0 kita sama dengan 0. Berarti x min 2 plus 2. Nah, biar ketemu dari x-nya, ini 0 plus 2. X sama dengan 2. Nah, dia akan bernilai 0 ketika x sama dengan 2. Kita gambarkan garis bilangannya 2 di sini. Nah, ada dua kemungkinan dia bakal positif, dia lebih dari 2 di sini. Dia positif, negatif akan lebih sebelah kiri nilai 2. Jadi kita misalkan, kita bagian ini kita misalkan A, kemudian kita B. Nah, ada dua bagian di sini, ya. Karena kita tidak tahu di sini dia positif atau negatif, jadi ada dua kemungkinan, dia positif, dia negatif. Untuk kemungkinan yang pertama, misalkan x-nya anggota dari A, berarti dia positif.
Kemudian nilai dari ini positif atau negatif? X min 2 berapa? Positif atau negatif? Kita ambil nilai X di sembarang A. Misalkan lebih dari 2 itu kita ambil 3. 3 dikurangi 2 berapa? 1, dia positif. Ambil 5 misal, 5 dikurangi 2, 3, dia positif. Jadi nilai yang ada di sini dia bernilai positif atau lebih dari 0 gitu aja ya. Nilainya positif. Kalau positif di dalam bilangan, di dalam definisi pada nilai mutlak, dia tidak berubah. Kalau negatif dia diminuskan gitu ya. Artinya dia tetap di sini nilainya. Kita masukkan soalnya lagi 3x plus, kita tulis dulu min 2. Karena dia di sini dia positif, maka dia tulisannya 3x plus x min 2 tetap tidak berubah. 3x tambah x 4x, min 2 sama dengan min 6. Kita hapuskan min 2-nya, berarti 4x ditambah min 2 tambah 2 jadi ya. Min 6 tambah 4x sama dengan berapa? Min 4. X sama dengan 1. Tapi jangan, ini belum selesai. Kita lihat dulu apakah X sama dengan 1 itu dia anggota dari A. Kita cek lagi apakah dia anggota A. Ya bukan. Padahal nilai 1 itu di sebelah sini. Sebelah kiri nilai 2. Berarti dia bukan anggota A. Berarti dia bukan himpunan penyelesaian. Oke ya, gitu ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah kemungkinan kedua S anggota B. Tadi A sudah, S anggota B. Kita lihat dulu sama, kita cek X min 2 dia positif atau negatif. Kalau B berarti dia sebelah kirinya nilai 2. Ada 1, 0, negatif gitu ya. Kita ambil misal 0. 0 kurangi 2, negatif 2. Kita ambil negatif 3. Negatif 3 kurangi 2, negatif 5. Jadi dia bernilai negatif. Semua nilai X di dalam B kalau dimasukkan dia bernilai negatif. Kalau bernilai negatif, kita masukkan ke soalnya lagi. 3x plus mutlak X min 2 sama dengan min 6. Kalau negatif berarti kita minuskan. Plus negatif X min 2 berarti kita negatif ya, negatif X plus 2. Jadinya seperti ini ya. 3x min X, 2x, tambah 2, nanti dikurangi 2, sebagian kurangi 2, jadinya ini habis, kurangi 2 min 8. X nya berapa? Sama-sama dibagi 2, min 4. Kita cek apakah ini anggota dari B. Kok ternyata dia negatif, berarti B, anggota dari B, sebelah kiri 2, berarti dia himpunan penyelesaian. Jadi HB-nya hanya ada 1, yaitu negatif. Jadi ya, ini tipe yang kedua. Paham ya sampai sini? Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di dalam kan pembelajaran kita kali ini zoom dulu. Ya kita jaga data dulu. Nanti kalian menonton video, kemudian kita zoom, kita pembahasan soal latihan tadi, ya. Oke, kita lanjut ke soal tipe yang ketiga, yang terakhir ya. Seperti ini, ada 3 jenis di sini. Dibanding dengan tipe soal yang pertama ataupun yang kedua, di sini kita menggunakan pecahan atau rasional ya. Ada 3 tipe di sini. Yang pertama mutlak 2x min 1 per mutlak x plus 1 sama dengan negatif 4. Kedua, yang mutlak di atas, yang bawah tidak mutlak. Yang ketiga, yang atas tidak mutlak, yang bawah mutlak. Ya, ada 3 jenis di sini untuk tipe yang ketiga. Nanti coba kita kerjakan. Yang pertama, ingat, lihat atas mutlak, otomatis nilainya pasti positif. Bawah mutlak positif. Tapi kalau di sini nilainya negatif, mungkin nggak positif dibagi positif nilainya negatif? Tidak mungkin. Makanya di sini dia tidak ada himpunan penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya dia himpunan kosong.
Begini ya. Sekarang yang kedua. Mungkin nggak ini positif, pasti positif yang atas. Yang bawah bisa negatif, bisa positif. Jadi masih ada kemungkinan ya di sini ya, nilainya negatif. Kita kerjakan. Caranya seperti apa? Caranya seperti tadi, sama dengan tipe yang sebelumnya tadi. Pertama kita cek dulu 2x min 1 itu positif atau negatif. Nah, caranya sama, pembuat 0 dulu. Nah, pembuat 0. Berapa pembuatannya? 2x plus min 1 sama dengan 0. X-nya berapa? Plus 1, plus 1 bagi 2 setengah. Jadi kita masukkan dalam baris bilangan, ada setengah di sini. Jadi ada bagian ya, A, B, gitu. Seperti tadi kita masukkan jika S-nya anggota A, maka dia nilainya positif atau negatif yang atas. 2x min 1 kita ambil lebih dari setengah, misalnya angka 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 1 berapa? 1. Positif. Ambil nilai 3. 2 kali 3, 6. Kalau 1, 5. Positif. Jadi nilainya positif ya. Kalau positif, kita tulis lagi dalam soalnya. 2x min 1 per x plus 1 sama dengan min kali 4. Karena dia positif di sini, positif, maka dia tetap. Nah ini, ya. Silakan bacaannya gimana? Sama-sama dikali dengan x plus 1, berarti 2x min 1 sama dengan min 4 kali x plus 1 ya. Berapa? 2x min 1 sama dengan min 4x min 4. Ini nanti ditambahkan ini biar sama, nanti 6x. Nah, nanti coba ya, 6x sama dengan pindah plus 1, ini plus 1 juga berarti min 3. X sama dengan min 2. Apakah dia anggota dari A? Oh iya, anggota dari A. Oh bukan, dia negatif. Negatif berarti dari anggota B, berarti dia bukan himpunan penyelesaian. Sekarang yang kedua, kita hapus saja ya. Hapus saja. Sekarang yang kedua, X anggota B. Nilai 2x min 1-nya dia positif atau negatif? B-nya berapa? Oh kita kurang dari setengah, kita ambil negatif 1. 2 kali negatif 1 min 2 min 1 negatif. Nah, nilainya negatif. Kita tulis soal lagi, 2x min 1 per x plus 1 sama dengan negatif 4. Karena ini dia negatif, maka dia diminuskan. Jadinya negatif 2x plus 1 per x plus 1 min 4. Berapa dia? 2x plus 1 sama dengan nanti diperkalikan x plus 1, dikalikan x plus 1 menjadi min 4x min 4. Nah ini ya, sama dengan tadi. Kalau di sini jadi 2x sama dengan berapa ini? 5. X sama dengan 5 per 2. Apakah dia anggota B? Nah, oh iya di sini negatif, dia anggota B. Berarti himpunan penyelesaiannya sama ada 1, negatif 5 per 2. Gitu ya. Ini contoh yang kedua. Aku hapusnya ya. Oke, silakan kalau mau ditulis di foto, di pause, maksud saya di pause videonya. Oh, tadi soal yang C kita hapus ya. Yang C itu soalnya yang C itu 2x min 1, tapi yang mutlak yang bawah. Nah ini ya. Silakan, ini buat latihan. Nah, latihan. Jadi dari tipe soal 1, 2, 3, kemudian tadi yang sebelumnya ada beberapa soal latihan. Silakan dikerjakan, nanti dibahas pada saat Zoom, ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Kita lanjut ke Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.